Aku nggak kuat. Bukan drama, ini realita. Pemirsa, ketika aktor Kenny Austin mengucapkan kalimat "aku nggak kuat", publik mendadak panik. Bukan karena dia kena serangan sinetron dadakan atau terjebak di lift bersama kucing tetangga, tapi karena hatinya meleleh oleh aksi sederhana sang istri, Amanda Manopo. Yup, ini bukan adegan FTV, ini kenyataan yang lebih manis dari boba gula aren. Setelah resmi menikah pada 10 Oktober 2025, Amanda langsung ganti peran dari bintang sinetron jadi bintang dapur. Dan tanpa efek CGI, Amanda berhasil bikin Kenny terdiam, lalu mengunyah, lalu bengong, lalu ya itu tadi, aku nggak kuat. Netizen auto baper berjamaah sambil buka aplikasi ojek online, siapa tahu bisa pesan cinta tulus model Amanda. Dari gaun pengantin ke apron berminyak, Amanda Manopo, sang ratu sinetron yang biasanya tampil glamor dengan bulu mata lentik dan heels setinggi tower BTS, kini terlihat anggun dengan celemek dapur motif ayam. Pemirsa, siapa sangka artis yang dulu dikejar-kejar skenario, kini malah kejar-kejaran sama panci. Amanda memilih vakum sejenak dari layar kaca demi menyajikan kebahagiaan nyata lewat dapur, bukan lewat dialog panjang. Dan bukan cuma asal masak ya, makanan yang ia buat punya efek samping, membuat suami tercinta mengucap, "Aku nggak kuat," sambil senyum kayak baru menang undian sembako. Kalau cinta bisa dimasak, maka Amanda chefnya. Kenny beef brokoli bukan cuma buat mukbang. Kenny Austin akhirnya buka suara soal menu yang membuatnya goyah iman. Hari ini spicy Korean beef katanya. Tapi bukan sekadar daging pedas bro. Ini makanan yang katanya bisa bikin berat badan terkontrol dan perasaan meledak-ledak kayak lagu K-pop. Amanda menyajikan nasi putih dengan brokoli dan daging sapi tanpa goreng-gorengan. Katanya biar Kenny tetap fit dan gak berubah jadi papa beranak 3 sebelum waktunya. Tapi di balik lauk ada cinta yang tak bisa dikunyah begitu saja. Makanan ini jadi simbol Amanda serius banget jadi istri terbaik. Bahkan netizen bilang, ini bukan lunch, ini lunch full of love. Woo! Reaksi netizen, Amanda Manopo wife material 3000%. Video Kenny yang lagi makan sambil senyum kayak habis dengar gombalan bocil viral di mana-mana. TikTok meledak, Instagram full repost, komentar seperti banjir di musim penghujan. Aku juga mau disuapin Amanda, tulis netizen. Padahal belum tentu bisa masak mie tanpa gosong. Amanda sukses bikin standar istri naik level. Netizen auto insecure sambil lirik dapur sendiri yang isinya cuma sisa cabai rawit dan kaldu kedaluarsa. Tapi yang bikin tambah lucu, ada yang komentar, "Kalau Amanda buka catering, aku siap langganan dan baper tiap hari." Haduh, ini dapur atau ajang pencarian jodoh? Senyum malu Amanda, lebih tajam dari sambal terasi. Setelah melihat reaksi Kenny yang tak berdaya, Amanda cuma senyum tipis. Tapi pemirsa, senyum itu bukan senyum biasa. Itu senyum seorang istri yang berhasil bikin suami klepek-klepek pakai sendok, bukan rayuan. Kameramen bahkan menangkap momen priceless itu. Amanda senyum malu, Kenny tatap mangkok, netizen tatap layar. Dan semua sepakat, di balik senyuman itu ada kebanggaan tulus tanpa filter. Kalau senyum Amanda bisa dibotolkan, mungkin dijualnya lebih laku dari air galon isi ulang. Ini bukan adegan scripted, ini cinta real time yang bikin yang jomblo pengen masak dadakan. Kenny Austin versi 2.0, lebih ceria, lebih mesra, lebih netizenable. Setelah menikah, Kenny Austin seperti ganti firmware. Versi terbarunya lebih ekspresif, sering upload story, dan captionnya makin bikin netizen jealous. "Menikah bikin glowing ya bang?" tulis netizen. Padahal Kenny cuma lagi peluk Amanda sambil makan tahu isi. Foto-foto mereka yang candid tapi manis sukses mengisi feed netizen dan bikin algoritma Instagram bingung. Ini pasangan beneran atau model kalender 2026? Bahkan Kenny sendiri bilang, "Amanda mengubah hidupku." Iya, mungkin bukan sulap, tapi cinta emang kadang bisa lebih dahsyat dari skincare 10 langkah.
Kebiasaan Amanda menyentuh hati suaminya bukan lewat kata-kata puitis seperti di sinetron, tapi lewat hal-hal remeh yang sering diremehkan, kayak memastikan nasi tidak terlalu lembek atau sayur tidak overcook. Ternyata benar kata pepatah, jalan menuju hati pria adalah lewat lambung. Tapi Amanda bukan hanya masak, dia juga mendengarkan, memperhatikan, dan memahami. Pemirsa, ini bukan cuma romantis, ini edukatif. Kalau semua pasangan bisa saling peka seperti Amanda, mungkin iklan mie instan bakal pensiun dini. Momen sederhana tapi menggema se-Indonesia Raya. Bisa jadi satu video Amanda menyajikan makanan itu berdampak lebih besar dari kampanye kesehatan nasional. Netizen menyadari bahwa cinta sejati itu bukan soal kado mahal, dinner mewah, atau honeymoon ke Eropa, tapi soal sepiring nasi, sayur brokoli, dan daging pedas yang dimasak dengan hati. Amanda dan Kenny membuktikan bahwa hal-hal kecil bisa mengubah hidup besar. Netizen pun mengaku, gara-gara video ini gue jadi pengen masak buat doi. Tapi sayangnya doinya masih hayalan. Ya, semangat Sobat Baper! Amanda bukan sekadar cantik, tapi bisa bikin hidup lebih asik. Sudah cantik, pintar masak, perhatian, dan gak gengsi masuk dapur. Amanda Manopo berhasil mencoret semua checklist istri idaman. Bahkan beberapa warganet sampai buka petisi. Amanda, ajarin kami jadi istri kayak kamu. Lucunya, banyak juga cowok yang tiba-tiba jadi rajin ngaji. Katanya biar ketemu jodoh setipe Amanda. Dunia maya mendadak jadi tempat penuh harapan, cinta, dan resep masakan. Amanda tidak hanya memenangkan hati Kenny, tapi juga memenangkan hati para netizen dengan cara paling lembut, perhatian yang tulus, dan sop buntut yang hangat. Cinta itu sederhana, asal ada brokoli dan senyuman. Kesimpulannya, kisah Amanda dan Kenny bukan dongeng, tapi kenyataan yang membuktikan bahwa cinta nggak perlu heboh, asal hangat dan tulus. Sepiring masakan rumahan yang disajikan dengan cinta bisa lebih bermakna dari satu hotel bintang 5. Amanda dan Kenny jadi representasi pasangan modern yang tetap memegang nilai klasik, perhatian, kehangatan, dan kerjasama. Pemirsa, jika hari ini kamu makan sendirian, jangan sedih. Mungkin suatu hari kamu juga akan punya spicy beef versimu sendiri dari orang yang bilang, "Aku nggak kuat, tapi karena terlalu bahagia."